Sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali lagi dengan Ananda di energi bulanan. Kali ini energinya untuk bulan Agustus 2020. Aku akan buatnya beda, khusus 2020 Agustus ini. Kenapa? Karena kita semua yang sudah bareng-bareng dari awal tahun ini sudah merasakan ada sesuatu yang akan terjadi di Agustus ya, tentang alam. Nah, aku mau minta, meskipun aku deg-degan nih, tentang pesan semesta untuk kita soal itu. Baru kemudian setelahnya ada pilih kartu, supaya kamu bisa dapat pesan yang lebih personal lagi. Oke, jadi kali ini aku dulu timestamps-nya ya. Untuk teman-teman yang mau personal reading, silahkan, ada Coach Belinda, masih bisa dan open buat bantu kamu, bimbing kamu di masalah kamu. Silahkan kontak Mas Kiki ya, keterangannya ada di box deskripsi, dan nanti pin aku yang aku taruh di paling atas. Oke, we'll see you there dengan pesan semesta, baru pilih kartu. See you. Hai guys, saya deg-degan. Kita sudah masuk ke wave ke-66 ya. Wave-nya sudah 66 kali yang ada event energi, dan aku nggak tahu apakah yang ke-74 ini akan ada terjadi yang masih sama seperti yang kita lihat, ataukah ada perubahan. Karena dengan keluarnya video aku, itu masuk berita banyak banget, terus juga banyak yang nonton, aku yakin ada perubahannya. Aku yakin ada perubahan, tapi aku nggak ngerti apa. Nah, ini kita sama-sama lihat ya, apa yang bisa kita dapat dari pesan semesta untuk kita soal energi update itu. Oke, semesta, Mother Gaia. Five of Cups. Di harapan. Aku shaking. I am always open to good news. Page of Wands. Page of Swords. Ace of Wands. Okay. Ten of Pentacles on the bottom of the deck. So, yang aku lihat di sini adalah semesta bilang, aku akan bergerak pada waktunya tiba. Aduh, aku akan bergerak. I will move forward when the time is right. Aku akan maju saat waktunya tepat. Lalu ada di Hierophant. Aku siap untuk belajar dan mencintai. Aku terbuka untuk kabar baik. Aku memegang kendali detail dan aku memegang detail dan memegang kendali. Aku terinspirasi untuk mengikuti semangatku, gairahku, panggilanku. Lalu ada di Ten of Pentacles ini di bawah ya, di bottom of the deck. Aku merayakan semua yang aku raih, semua yang aku capai. Coba guys, kayak gitu terus aku dikasihnya. Jadi kayak iya enggak gitu. Aku udah baca tarot, aku udah nanya, udah meditasi, tetap tidak diberikan jawaban vivid. Karena aku tahu yang namanya hal kayak gini bukan urusan kita kan. Meskipun pada akhirnya itu akan berimbas pada kita, tapi kita tidak boleh ngintip gitu loh, ngintip begitu aja. Ya sudah, dijalanin aja kalau aku lihat. Pokoknya kita semua siap untuk mencintai dan belajar. Akan ada pergerakan pada waktu yang tepat, tapi juga ada kabar baik. Ada kebahagiaan banget. So, membingungkan bukan? Jadi, apa yang kalian tangkap dari sini? Siapa tahu kalian dapat petunjuk juga ya dari sang kartu-kartu ini. Ini pesan semesta untuk Agustus berkaitan dengan apa visi kita ya. Visi-visi, mimpi kita, petunjuk, pertanda yang kita dapat. Apalagi semesta yang akan terjadi Agustus. King of Cups. Aku adalah jangkarku sendiri. My God.
Six of Swords. Aku tahu masa yang damai akan datang. Five of Pentacles. Aku didukung dan tidak pernah sendirian. What do you get, guys? Aku merasakan I'm still shaking. Whatever I decide, I trust the outcome. Apapun yang aku putuskan, aku percaya pada hasilnya. Ya, kita udah gak bisa lagi nanya gimana. Kita jalanin aja, karena di sini 50-50 semua. Yes, terjadi. Yes. No, tidak ya. So, itu aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk bertanya, dan juga aku meditasi lain sebagainya. Tetap aja jawabannya begini, ambigu semuanya. But kita terus ini ya, waspada sambil nikmatin hidup kita, jalanin aktivitas kita dengan baik, karena kitalah jangkar kita sendiri. Kalau kamu dapat sesuatu dari kartu ini, silahkan komen di bawah ya. Aku nggak akan baca terlalu detail, karena menurut aku ini masih sama seperti yang aku cari, yaitu jawabannya ambigu. Kalau dulu aku cari di meditasi juga udah dijawab ya, tapi kalau ini terus terang udah aku cari berbagai cara, jawabannya tetap yes or no. So we'll see, Agustus, keep the faith ya. Kita masuk ke pilih kartu, guys. Jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kamu dapat sesuatu dari kartu-kartu ini. Halo. Nah, kita pilih kartu di energi Agustus, hidup, karir, cinta, dan study ya. Studinya nggak ketinggalan kan sekarang. Nah, ini ada dua pilihan untuk teman-teman yang sudah lama di sini. Silahkan asah intuisi dengan melihat yang kiri atau yang kanan sebelum aku buka. Kalau masih sama setelah dibuka dan sebelum dibuka, artinya intuisi kamu semakin tajam. Terutama kalau pesannya ternyata resonates banget ya. Kita latih dengan cara-cara simpel kayak gini. Intuisi kita agar semakin tajam, semakin kece. Oke, sudah pilih? Nah, sekarang untuk yang junior, yang baru gabung, kalian butuh petunjuk. Ini adalah petunjuknya. Pile nomor 1. Pile nomor 2. Play dan trust your path. Pilihannya? Pile nomor 1, pile nomor 2. Sudah? Kalau sudah, kita ketemu di timestamps kamu ya. See you there. Pile nomor 1. Pile play. Agustus 2020. Energi kehidupan ya. What will be? Energi kehidupan teman-teman di pile nomor 1. Okay. What will happen to you in August 2020? Okay. Energi kehidupan general ya. Ada 9 of Swords. Ada 3 of Swords. Sword semua. Knight of Swords. 4 of Pentacles. Queen of Wands. Bawahnya, bagus nih. Ace of Swords. Akhirnya bagus. Jadi guys, yang aku lihat di bulan Agustus 2020, teman-teman yang pilih pile nomor 1, energinya kuat. Kalian itu akan dilatih untuk mengendalikan pikiran yang belibet, stres, dan juga kacau. 9 of Swords. Karena ini adalah sesuatu yang biasanya terjadi kalau kita terlalu takut akan masa depan yang belum terjadi, atau sesuatu di masa lalu yang sudah terjadi dan gak enak. Dua ketakutan itu membuat kalian stres. Makanya semesta bilang, coba percaya di masa sekarang. Percayalah di momen kamu yang saat ini. Ya,
semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, yang ada di depan belum terjadi. Jadi kenapa kamu harus pusing sama hal itu? Jalanin aja hari kamu, nikmatin hari kamu yang sekarang. Oke, lalu ada Three of Swords. Beberapa orang akan menyembuhkan patah hatinya, bisa. Beberapa orang akan mengakui bahwa dia dulu ada salah, dan akhirnya dia sekarang ke-trigger untuk mengakui bahwa dia berperan dalam kesalahan itu. Beberapa orang akan melihat bahwa orang yang dia pilih atau enggak, sesuatu yang dia pilih ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Di sini petunjuknya adalah, aku melihat sesuatu seperti mereka apa adanya. Entah itu tentang manusia, entah itu tentang sesuatu ya. Tapi ya, saya melihat petunjuk bahwa kamu akan melihat sesuatu sesuai kebenarannya, tidak lagi sesuai dengan ilusi kamu atau yang kamu mau. Dan itu tentunya yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu akan sakit. Cuman yang sesuai sama ekspektasi kamu bakal sangat bersyukur ya. Ada rasa syukur karena akhirnya kamu melihat semuanya sesuai kenyataannya. Lalu ada Knight of Swords. Aku memilih perangku, hati-hati. Perang pikiran, tindakan, action. Pokoknya teman-teman diminta sebelum kalian maju pada sesuatu, pertimbangkan dengan matang-matang. Jadi di sini teman-teman dididik untuk lebih bijak agar bisa melangkah dengan baik ya. Sebelum kepala terjun, coba dulu dengan jempol kaki gitu. Jadi lihat dulu ini gimana, apakah semua ini atau hal itu atau orang itu layak diperjuangkan, ataukah sesuatu yang kita mau selama ini itu layak untuk kita pertahankan. Jadi di sini diminta oleh kehidupan, belajarlah untuk mengalokasikan energi kamu kepada sesuatu yang memang merupakan sesuatu yang dipanggil hatimu. Bukan cuman sekedar emosi sesaat, bukan cuman sekedar iseng-iseng coba-coba, tapi mantepin. Karena energi kamu itu sebaiknya dialokasikan untuk hal yang benar-benar memanggil kamu. Bukan cuman sekedar coba-coba atau enggak iseng-iseng, sayang gitu, lebar energi. Lebih baik melakukan kebaikan ya kepada dunia daripada ya buang-buang waktu oleh hal-hal yang tidak penting. Cuman di sini juga saya melihat bahwa bukan berarti kamu takut mencoba sesuatu ya, bukan berarti kamu gak boleh mencoba sesuatu, tapi pertimbangkan dulu sebelum mencoba hal itu, apakah hal itu baik buat kamu, apakah hal itu bisa membawa pelajaran meskipun bukan destinasi akhirnya ya. Seperti aku mau latihan pacaran sama orang ini biar aku makin oke nih dalam urusan ilmu cinta gitu, atau aku mau coba di sini meskipun aku tahu ini bukan tempatnya, tapi aku ngerasa di sini kayaknya ada sesuatu yang bisa aku pelajari. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya udahlah, ambil aja, ya udahlah sama si ini aja, nah itu jangan. Jadi pertimbangkan dulu apakah itu stepping stone atau itu memang yang benar-benar kamu mau ya, sehingga energi kamu tuh teralokasi ke hal yang baik. Lalu ada Four of Pentacles. Aku percaya aku selalu aman dan dilindungi. Betul. Di masa kayak gini, banyak banget orang yang panik banget ya. Panik banget sama sesuatu yang belum terjadi. Kita melihat visi itu adalah untuk memberikan sebuah peringatan. Dan bukan cuma saya ternyata. Ribuan orang dari kalian juga melihat kan bahwa ada visi tsunami itu. Tapi bukan berarti itu akan terjadi ya. Pasti akan terjadi. Semua bisa berubah. Makanya, andaikan amit-amit hal itu harus terjadi, percaya dengan informasi awal itu kalian sudah bekali diri untuk perlindungan, bahwa semua akan selamat, bahwa kita akan dilindungi. Kalau tidak, informasi itu tidak akan dekat sama kita, tidak akan terdengar oleh kita ya. Kalau saya percaya begitu, informasi ada untuk buat kita waspada, sehingga tanpa terasa kita jadi bertindak ya, berdoa, terus berbuat kebaikan, terus kita sebarkan kasih, berhati-hati, mungkin jadi ngebangun rumahnya anti gempa atau gimana. Itu loh, peringatan itu untuk itu. Jadi kalaupun itu kepikiran sama kamu, ya ini yang akan terjadi, pusing 7 keliling. Akhirnya pembawa informasinya disalahkan, padahal kita maksudnya baik.
yaitu untuk prepare, bukan untuk panik. Prepare. Ya, dan kita manusia, jadi masih bisa salah. Gitu. So don't worry, apapun yang terjadi, selama kamu percaya kamu dilindungin, akan ada energi, kekuatan yang melindungi kamu. Ya. Lalu ada Queen of Wands. Di tengah ketidaknyamanan ini, ada orang-orang yang akan tumbuh menjadi lebih kreatif. Iya, karena kreativitas itu harus keluar dari zona yang tidak nyaman. Bukan zona aman dan selalu aja enak gitu. Enggak. Orang-orang yang bertumbuh jadi orang yang besar itu adalah orang-orang yang pernah mengalami gubrak-gabruk. Yang pernah trial error. Coba kamu ngomongin trial error itu secepat-cepatnya. Pasti keselimpet lidah deh. Ya, ada kreativitas yang akan keluar. Entah dari sisi mana, tapi saya merasa kamu akan bahagia setelah menaklukkan ketakutan kamu, setelah menaklukkan keterbatasan pikiran kamu, yang mungkin hilir mudik ke sana kemari ya. Lalu ada play yang ini. Ayo enjoy aja the moment lah, enjoy aja, have fun, bersenang-senang, rayakan, jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius di hal yang negatif, jatuhnya begini. Terlalu serius di hal positif, jatuhnya nanti kecapean. Makanya pilihlah, alokasikan energi kamu di hal-hal yang oke. Ya, play hard, work hard gitu loh. Mau main sama itu, mau main sama kerja seimbang. Lalu ada Ace of Swords. Aku siap untuk terobosan kesuksesan. Kesuksesan pikiran terutama ya. Kalian bisa menaklukkan semua ketakutan ini. Disinilah baru kalian bisa enjoy the moment. Baru teman-teman bisa menjadi orang yang kreatif. Karena tidak lagi dibelenggu sama pikiran negatif. Nah, kita lihat dalam karir dan studi ya. Karir, studi, karir. Lagi ampun. Aku menjaga, melindungi hal yang bernilai untukku. Betul. Melindungi bukan berarti posesif ya. Karena tidak ada satupun orang dan benda milik kita. Semua bisa hilang dalam sedetik. Semua juga bisa datang dalam sedetik. Jadi, gimana caranya supaya itu dijaga? Adalah dengan kita mengikhlaskan dan percaya andaikan itu harus hilang, itu akan kembali lagi. Ya, saya selalu percaya itu. Soal materi saya tahu easy come easy go, ya udah nanti dia harus hilang segitu, dia akan datang segitu. Kemudian saya pertahankan, saya jaga dengan baik, dengan lebih bijak ya. Belajar dari kesalahan-kesalahan, berbisnis, berinvestasi dan lain sebagainya. Di sini menjaga bukan berarti posesif ya. Menjaga bukan berarti takut Four of Pentacles ngekepelit jatuhin. Enggak gitu. Bisa dilakukan dengan seimbang dan bijak. Ya, yang namanya kita memberi dan menerima. Sebagai manusia itu sangat disarankan. Karena ada energi yang keluar, ada energi yang masuk, pasti. Dan yang saya tahu, banyak orang yang berusaha keras mempertahankan mungkin bisnisnya, kerjaannya supaya tidak tereliminasi. Tapi dengan pikiran senegatif ini, saya ngerasa kalian malah menarik energi negatif nanti ke tempat yang kalian paling takutin. Kecuali teman-teman sudah relax, oke, easy, lebih ringan pikirannya, lebih ringan, maka tidak akan lagi ada energi ini yang dikeluarkan sama badan kamu ke semesta, sehingga semesta melakukan itu. Karena bukan hal yang baik atau positif ya, yang diambil sama semesta, sama energi alam. Hal yang paling kuat dipikirkan, mau itu negatif atau positif, itu yang bisa ketarik ke dalam hidup. What you believe, you will receive. Yang kamu percaya, yang kamu terima. Tapi banyak juga yang akan berhasil menaklukkannya ya. Aku terinspirasi untuk mengikuti gairahku, panggilan hidupku. Seperti tadi energi semestanya. Pokoknya kalian bisa berdansa di ritme semesta yang cukup aneh naik turun ini. Tapi teman-teman tidak akan kesulitan untuk bisa tetap berkarya,
Bahkan orang-orang yang sudah menaklukkan pikirannya, keterbatasannya, akan jadi orang yang paling kreatif di momen yang paling sulit ini untuk banyak orang. Karena dia menang di pikirannya, dia akhirnya memenangkan kehidupannya. Gitu. Jadi don't worry. Kalau kamu takut, itu yang akan terjadi. Kalau kamu berani, percaya diri, nikmatin, kreatif, itu yang akan terjadi juga. Ya. Pilih yang mana. Lalu untuk studi. The Fool, Justice. Major Arcana. Aku dipandu dan dilindungi di sepanjang perjalanan jiwaku, perjalanan hidupku. Justice, keadilan. Aku bicara akan keadilan untuk diriku. Banyak yang nggak tahu ya ini gimana masa depan edukasi aku, masih banyak banget. Di bulan Agustus pun mungkin belum sampai sejelas itu, tapi ingat kalian ini akan dapat keadilan dari studi itu ya. Tuhan tidak akan tutup mata. Kamu tetap belajar di rumah, kamu tetap punya keinginan, aku pengen lulus, pengen sarjana, pengen ngerasain wisuda, segala. Aku pengen ngerasain lulus SMA, segala gini-gini, lulus SMP. Nah, itu yang akan kamu dapat. Timingnya serahin sama beliau. Ya, karena kita sedang beradaptasi dengan perubahan dunia yang kita harapkan 2020 ini beres lah. 2021 kita bisa mulai hidup yang beneran new normal ya, tapi bukan berarti kita gegabah sama kesehatan gitu. Nah, now for love. Ya, edukasi juga akhirnya banyak yang nganggur segala, tapi ya ingat momennya hanya tertahan ya, momennya hanya tertahan, bukan berarti tidak akan datang. Jangan masukin diri kamu ke sini. Masukin diri kamu ke sini. Apa yang bisa dilakukan selagi bengong di rumah? Oke? Bisa memperluas training atau bahkan bisa banyak ikutan program kursus-kursus apapun bisa dikembangkan kan? Bukan berarti dunia diam kita juga diam. Selama kita masih punya nyawa, kita diberi pilihan kok. Have fun atau mati juga dengan kediaman dunia gitu. Untuk couple yang berpasangan, energi cinta 2020 Agustus. Trust, yakin, percaya. Situasi ini memanggilmu untuk punya keyakinan. Healing family issues. Kehidupan cintamu diuntungkan begitu kamu memaafkan orang tuamu. Let go of control issues. Biarkan situasi ini terungkap secara alami. Kodependensi, ketergantungannya mempengaruhi kehidupan romansamu. Banyak banget pasangan di sini yang aku masih shaking tuh sampai sekarang. Banyak banget di sini pasangan yang diminta untuk saling percaya sama pasangannya, atau diminta untuk percaya tentang sesuatu yang dia mau putuskan, entah mau putus, entah mau gimana sama pasangannya ya. Diminta tidak untuk mengendalikan semuanya, tidak ingin tahu hasilnya sekarang, tapi dijalanin dan ngalir. Ada juga pasangan yang saling menyembuhkan dinamika rumah tangganya yang mungkin selama ini tidak seimbang. Sekarang mereka berdua ada untuk saling memperbaiki ya, membangun sehingga punya hubungan cinta yang jauh lebih bahagia dan damai. Lalu beberapa orang sangat tergantung sama pasangannya. Beberapa orang seperti orang yang ya aku tidak bisa hidup tanpamu. Iya sih, gak apa-apa punya rasa itu, cuman jadi menggantungkan kebahagiaan pada pasangan kamu, kasihan dong, pasangan kamu berat. Kasihan dong. Sebelum minta apa yang bisa kamu dapat, kamu harus tanya apa yang bisa kamu beri. Itu dulu. Jadi keduanya seimbang ya. Keduanya sama-sama ingin memberi, sehingga bukankah itu indah ya? Begitu kedua orang dalam satu pasang itu ingin memberikan yang terbaik, tidak ada yang kena egonya. Memberi. Ya, menerimanya adalah dari
keinginan kedua pasangan ini untuk jadi versi terbaiknya bagi pasangan masing-masing. Mungkin juga saling menyembuhkan isu masa lalu dari keluarga masing-masing yang suka kebawa ke pasangannya. Mungkin papanya dulu begini, dia jadi begitu. Mamahnya begini, dia jadi begitu. Dan ini disembuhkan di bulan Agustus. Beberapa orang diminta untuk melihat situasinya pelan-pelan, tidak memaksakan, tapi agar terbuka dan terungkap secara alami ya. Oke, itu untuk couple. Lalu untuk a single. Deception. Seseorang menggunakan topeng palsu pada hubungan ini. Lagi dia datang. Healing family issues. Kehidupan cintamu diuntungkan begitu kamu memaafkan kedua orang tuamu. Financial dan karir. Masalah finansial menjadi faktor di kehidupan cintamu saat ini. Engagement. Kehidupan cintamu meningkat ke level komitmen yang jauh lebih tinggi. Nice. Saya lihat di sini banyak yang PDKT dan akan terungkap kamu cocok atau tidak sama dia. Ini deceptionnya. Ada juga yang akhirnya bisa mengakui kesalahannya sendiri. Dari semua hubungannya, banyak yang introspeksi dan melihat ternyata aku salah di situ. Itu bekal yang luar biasa untuk hubungan selanjutnya yang jauh lebih sehat ya. Lalu ada healing family issues. Kehidupan cintamu diuntungkan begitu memaafkan orang tuamu. Seperti juga yang couple, sama-sama dilihat, diminta untuk melihat masalah ini, apakah ini terbawa dari orang tua, gaya orang tua, apakah ini terbawa dari keluarga, atau dari peran dirimu sendiri ya, yang punya sebuah prinsip dan juga sebuah pendekatan aneh soal cinta. Healing family issues. Kehidupan cintamu diuntungkan begitu kamu memaafkan kedua orang tuamu. Saya lihat ada masalah yang sama ya, seperti yang couple, di mana teman-teman diminta untuk memperhatikan sesuatu yang mungkin tercetak dari keluarga, terutama kenegatifannya. Yang positif sih nggak masalah ya, bagus dong, kembangkan. Tapi misalnya mama itu suka pesimis, mama itu suka begini, papa itu suka begini, dan kamu ikutan tanpa kamu sengaja. Padahal dulu mungkin kamu sebel banget ya sama tingkahnya, sama sifatnya, tapi tanpa terasa itu tercetak ke kamu juga. Terutama pikiran negatif, prinsip-prinsip yang cukup bahaya ya, atau yang salah dalam kehidupan cinta, minta diperhatikan agar kamu bisa memperbaikinya dan terbebas dari yang namanya karmik ya, dari orang tua atau dari keluarga siapapun itu, agar bisa kamu menjadi diri kamu dalam cinta. Tentunya jadilah versi dimana kamu bisa berpikir cinta itu indah, cinta bisa ringan, cinta itu tidak berat seharusnya, cinta itu ringan, cinta itu bisa menyenangkan, cinta itu bisa membuat kita tertawa, bersenang-senang. Afirmasikan itu agar itu yang tertarik ke dalam hidupmu. Saat kamu mulai percaya cinta itu berat, kan yang kamu percaya yang kamu terima. Lalu yang single, beberapa orang memutuskan, ya udahlah financial dan karir dulu. Aku belum settle, aku belum bisa memenuhi nih nanti calon istri aku, calon yang cewek. Aku belum bisa sukses sendiri, aku nggak mau nikah segala. Dia banyak yang terpengaruh dan terhambat oleh cinta. Nggak punya waktu lah, inilah itulah. Banyaklah alasannya karena ini ya, tidak bisa karena cinta. Karena karir maksudnya. Ada yang ya itu harus memulai semuanya dari nol sehingga urusan cintanya nanti dulu. Nah, banyak juga yang jadian nih guys.
banyak yang tunangan. Kalau misalnya tiba-tiba dari single jadi tunangan kan aneh ya. Maksudnya at least ada yang kenalan sama orang baru, atau dia PDKT sama orang potensial. Banyak yang meningkat nih. Ada yang langsung dilamar nih, saya lihat juga. Coba ngomong di bawah siapa yang langsung dilamar nih. Atau ada yang tunangan juga bulan Agustus ya. Congratulations ya. Yang ini masih banyak yang harus healing untuk cinta supaya bisa masuk ke tahap ini. Karena percaya begitu kamu nyembuhin yang ini, nyembuhin yang ini, nyembuhin ini, kayak satu tingkat yang membuat energi dan level komitmen kamu semakin kuat sama orang nanti. Ya, saya lihat itu untuk cinta. Lalu untuk pesan semesta ya, buat pile number 1. Chop boot. Pelan-pelan tapi pasti. Why? Inilah kesetresan itu ya. Mengapa? Blessed. Diberkati. To the sea. Mengalirlah. Come to the edge. Kuat banget ya. Banyak dari pile number 1 yang hidupnya keluar dari zona nyaman, yang hidupnya harus memulai dari awal, yang terus mempertanyakan kenapa ini terjadi sama aku, kenapa situasi jadi seperti ini. Yang bisa dilakukan adalah sekarang mengalir, melangkah satu-satu apa yang bisa kamu kendalikan, bukan yang tidak bisa atau sudah hilang dari hidup kamu. Berhenti mempertanyakan dan terima tanpa ada penyangkalan. Kamu bisa percaya ada kejutan indah nanti. Bukannya kita semua ngendaliinnya. Kita harus pengen begini, nanti begitu, harus gini. Kalau gini aku gak suka. Capek sih. Capek itu yang buat manusia stres kan, karena ingin mengendalikan semuanya. Yang belum nonton alasan kenapa manusia gak bisa bahagia, saya punya videonya ya, silakan tonton. 4 alasan kenapa manusia gak bisa bahagia. Saat kamu berhenti bertanya kenapa, saat kamu melangkah, Tuhan melihat keseriusan kamu. Tuhan melihat ketangguhan kamu. Oh, anak ini ya, sudah kita dorong tapi dia masih bergerak, mulai merangkak naik, pelan-pelan sampai dia tiba di puncak. Kita dorong ke atas. Ada hal dimana gak bisa kita jawab saat ini. Ada hal dimana gak bisa kita ngerti kenapa ini terjadi. Yang bisa kita lakukan cuman cara kita menghadapi situasi yang gak terkendali itu ya. Kita cuma bisa ngalir, melangkah satu persatu, sampai akhirnya kita menemukan bahwa kita sudah berhasil lompat jurang itu, kita sudah berhasil naik ke atas dari dasar jurang. Dan disitulah Tuhan melihat, wow, apapun yang kulakukan padamu, kau betul-betul tahu caranya. Menaikkan lagi vibrasimu, meningkatkan lagi dirimu, menjadi versi terbaikmu. Tuhan melakukannya buat kamu. Diambil sesuatu, kehilangan sesuatu, terus dipertemukan sama orang yang nyakitin, dan lain sebagainya. Itu semua buat kamu. Kamu akan berhenti bertanya, kenapa ini harus terjadi begini? Kamu hanya akan tahu, ini terjadi buat aku. Meskipun sekarang aku belum bisa lihat. Meskipun sekarang aku masih sakit dan pengen nangis. Tapi aku tahu, one day aku bisa lihat hikmahnya. Gitu guys. Deep banget untuk pesan semestanya, untuk merubah mindset teman-teman jadi Ace of Swords, dimana ini pikiran yang sangat sehat, gebrakan terhadap pola pikir yang selama ini salah. Ini motong sang siklus karma di otak ya teman-teman. Kalau misalnya butuh coaching, silakan sama saya, silakan sama Belinda di konsulingnya ya, sharingnya ya. Kami punya beberapa metode untuk melakukan dan membantu menggebrak semua batasan ini. Tapi saya libur dulu ya, Agustus ya. Saya libur dulu, kita ketemu lagi September. I have something to do. Thank you so much guys. Kasih aku love warna ungu untuk file nomor 1 ya. Keep on playing and smiling no matter what happen. Okay? Thank you so much guys for watching. Don't forget to give me like, comment, subscribe. Okay? I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Dadah.
Halo, panel nomor 2 yang pilih trust your path. Percayakan pada jalanmu. Oke, kita lihat ya. Cinta, hidup, karir, kehidupan, studi. Kita lihat dari energi generalnya di cinta dulu ya. Kita lihat, di kehidupan dulu ya. The Tower. Don't worry, masih banyak kartu indah. Tuh kan. King of Wands. The Tower. Aku ikhlaskan dan tahu bagaimana cara untuk maju. King of Wands. Aku sukses dari segala hal yang aku lakukan. The Justice. Aku bicara kebenaran dan keadilan untuk diriku. Oh, tuh kan. Jangan khawatir, sama The Tower-nya masih banyak. Ace of Cups. Aku menyambut cinta baru dan percaya akan apa yang dia bisa berikan padaku. Ten of Swords. Aku melihat kenyataannya di sebuah akhir. The Judgment. Aku melihat ke belakang dengan kasih untuk diriku. Oke, teman-teman. Terjatuh. Saya lihat ada sesuatu yang akan terbuka atau terjadi, di mana kamu diminta untuk melepaskan hasilnya. Ini sangat nyambung dengan trust your path ya. Percayakan jalanmu. Kalau kamu tahu kamu selalu didukung, apa yang akan kamu lakukan? Di sini dikatakan, aku serahkan dan tahu cara untuk maju. Ada sesuatu mungkin yang akan membuat kamu merasa agak berat untuk melangkah ke sana. Tapi, setiap kali kamu ingat bahwa kamu diberkati di setiap langkahmu, kamu bakal berani dong untuk bertindak, berani dong untuk beresiko. Setiap kali ada panggilan hati, kok aku pengen belajar yang ini ya? Kok aku pengen menyatakan cinta sama si itu ya? Kok aku pengen memulai bisnis yang ini ya? Dan itu intuisi, bukan emosi. Karena tidak meledak-ledak, dia datang pelan-pelan dan ngeganggu. Kamu harus berani melakukan sebuah lompatan takdir ke sana. Dan percaya bahwa Tuhan memberikan insting itu, intuisi itu ke dalam kata hatimu adalah untuk membuat kamu maju ke sana. Dan setiap kali kamu maju, bahkan insting itu, Tuhan itu ada untuk membimbing langkah kamu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kamu, sesuatu hilang, sesuatu datang, sesuatu keberkahan melimpah gitu ya, itu ada Tuhan di dalamnya. Karena dukungannya kamu merasakan hal ini. Kamu merasakan kebahagiaan, bahkan duka sekalipun. Dalam duka beliau tidak pernah ada. Dalam kebahagiaan kita gak boleh lupa sama beliau ya. Gitu. Lalu ada King of Wands. Aku sukses di semua hal yang aku lakukan. Betul. Begitu kamu punya pikiran bahwa Tuhan selalu ada bersamamu, apapun yang terjadi, kamu akan sukses. Karena kamu punya keberanian untuk melangkah, mengikuti kata hatimu. Kamu punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mau ditolak, mau iya, mau gagal, atau mau kacau dulu bisnisnya atau gimana, kamu sudah bertindak berdasarkan kata hati kamu. Dan itu akan jadi bekal yang kamu tidak akan tahu nilainya sampai suatu hari itu kepake. Gitu. Jadi, dengan pikiran kayak gitu, kamu gak takut untuk melangkah, untuk bertindak, untuk ngikutin kata hati. Karena apapun yang kamu tahu itu muncul dari kata hati, ada Tuhan di sana yang ngasih kamu clue atau petunjuk untuk ngelakuinnya. Lalu ada Justice. Kamu harus bicara tentang diri kamu yang sesungguhnya. Kalau ini berkaitan dengan pengadilan, kamu diminta untuk mengatakan semuanya dengan jujur ya. Lalu kalau ini berkaitan sama cinta, kamu katakan isi hati kamu. Kalau ada orang salah sangka, kalau ada orang yang mungkin kamu suka dan kamu gak berani ngomong, waktunya di bulan Agustus banyak yang didorong untuk katakan, atau setidaknya klarifikasi tentang sesuatu. Bisa tentang karir, bisa tentang cinta, bisa tentang kehidupan, dan kayak sidang hukum gitulah ya. Kamu yang harus bicara, karena kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau care kan? Siapa lagi yang mau mengklarifikasi itu?
Lalu ada Ace of Cups. Aku menyambut cinta baru dan percaya apa yang dia bawa kepadaku. Hah. Semoga ya, entah ini dengan pasangan kamu, ada cinta baru yang datang. Karena pelajaran demi pelajaran sudah dipetik. Untuk yang mungkin single, bakal ada kesempatan bertemu dengan cinta. Lalu Ten of Swords, ada sesuatu yang memang harus diakhiri, tapi kamu bisa melihat hikmahnya di akhir itu. Atau sesuatu itu sudah terjadi jauh, dan kamu baru menemukan hikmahnya sekarang, di bulan Agustus ini. Lalu ada Judgment lagi, kuat banget ya, hubungannya dengan persidangan, hukum, dan lain sebagainya. Aku melihat ke belakang dengan kasih pada diriku. Jadi, apapun yang terjadi di belakang, kesalahan, kayak buat saya nggak ada yang namanya kegagalan ya guys ya. Yang saya percaya cuman itu adalah pelajaran. Kita gagal kalau kita stop. Kita gagal kalau kita bunuh diri. Kalau kita gagal kalau kita misalnya mau mencoba jadi pengusaha, tapi baru nyoba sekali udah menyerah. Buat saya itu. Dan setiap kali saya melihat ke belakang akan apa yang saya lakukan, saya bangga sama diri saya karena nggak pernah nyerah. Nah, kamu pun harus bangga. Lihat dong di belakang apa yang sudah kamu lalui dan kamu masih terus maju ke depan loh. Ya enggak? Semuanya harus berakhir agar kamu dapat hikmah. Karena itu pelajaran jiwa kamu. Karena itu pembayaran karma kamu mungkin ya. Tapi tidak ada yang namanya Tuhan meninggalkan langkah kamu sedikit pun. Lalu untuk karir dan studi. Untuk karir dan studi ya. Karir. Temperance. Aku menemukan kejelasan melalui ketenangan. Six of Swords. Aku tahu bahwa waktu yang tenang itu akan tiba. Sorry ya guys ya, lagi renov. Lalu untuk studi sendiri, Congki. Four of Cups. Aku mendengar kata hatiku dan mengikuti pengetahuanku. The Empress. Aku menciptakan apa yang aku pilih secara alami dan penuh dengan suka. Oke, in between deh. Seven of Cups. Aku percaya padaku untuk melihat kenyataannya. Saya rasa energinya ada pilihan ya, dari soal karir dan studi. Dari karir dulu nih ya, ada sesuatu yang sedang dalam proses keputusan, atau ada sesuatu yang harus kamu putuskan. Dan di sini ada calm ya, peaceful sama calm. Mungkin kamu sedang mencari ketenangan, kestabilan dalam sisi finansial, semua pun begitu ya. Cuman di sini akan sangat membantu kalau kamu bisa tenang. Karena kamu yakin bahwa yang namanya roda itu akan berputar. Tidak semua orang akan di atas, tidak semua orang akan di bawah. Semuanya fair. Ya, muter. Orang yang dulu susah, sekarang akan ke atas. Orang yang dulu senang terus, dia akan ngerasain namanya rumit-rumitnya hidup. Apapun itu semuanya akan berputar. Kalau kamu berada dalam situasi di mana ini sedang di bawah, kamu harus yakin bahwa semua ini akan berlalu. Bahwa Tuhan mendampingi kamu bahkan di titik terendah kamu. Bukannya di situ kamu yang paling sering manggil beliau. Iya enggak? Terus di sini tenang bahwa semua akan ada solusi pada akhirnya. Bahwa kamu akan menemukan kedamaian dan titik stabil aman seperti yang kamu dambakan. Jadi, lihatlah dan percayakan dirimu untuk melangkah ya, atau membuat keputusan, atau melakukan dan mengimplementasikan sang kebijakan. Gitu. Lalu
di sini ada untuk studi. Entahlah ya, kalau karir saya ngerasa tenang, tinggal pikirannya aja harus dibawa ke tenangan agar keputusannya bisa bagus, atau apapun yang terjadi, masalah apapun bisa dipecahkan, target apapun bisa diraih ya, asal tenang. Nah, kalau untuk sang studi sendiri, para dedek-dedek, mahasiswa-mahasiswi, dedek siswi-siswa, ini ada mendengarkan kata hati dan mengikuti apa yang kamu ketahui ya. Mungkinkah pengen nyanyi jadinya, mungkin apa ini tentang kamu istirahat dulu ya, biasanya kamu lesnya mungkin non-stop, nikmati waktu ini untuk istirahat, atau bisa kedepannya memilih untuk homeschooling saja karena sudah keasikan sama kondisi sekarang, atau kamu bisa tahu sekarang mau masuk SMA mana, SMP mana, kuliah mana, dimanapun, apapun kamu mulai tahu, dan sekarang ada kata hati yang akan ngulik kamu untuk bisa kesini loh, ambil yang ini loh studinya, ambil yang ini loh jurusannya, dan lain sebagainya. Karena di sini ada kesempatan besar untuk menjadi the empress, menciptakan semuanya berdasarkan apa yang memanggil kamu dan paling kamu suka. Dengan masa tenang ini membuat kamu bisa masuk ke dalam diri kamu untuk melihat sesungguhnya apa sih yang saya mau, apa sih saya bisa, apa sih saya mau, apa sih saya ingin ahli di mana sih, aku ingin ada di posisi kayak apa sih. Sekarang waktunya untuk mempertimbangkan semua itu, termasuk seperti memilih sekolah selanjutnya atau mau IPA IPS segalanya itu ya. Lalu sekarang untuk cinta, single and couple. Energi pilihan di karir ya dan studi. Saking banyaknya jadi bingung. Tapi tenang, carilah ketenangan, maka kamu akan mendapatkan jawabannya dari intuisi kamu sendiri. Couple, playfulness, reconciliation, ada yang rujuk, playfulness, untuk menangkap lagi romansa, biarkan diri semangat mudamu di dalam yang menyenangkan itu bersinar lagi. Rekonsiliasi, seseorang dari masa lalumu kembali ke dalam hidupmu. Oke. This could be the one, iyalah udah suaminya atau pacarnya. Terus this could be the one, kamu sudah bertemu dengan partner romantis yang kamu cari. Wedding, situasi ini melibatkan pernikahan. Oke, jadi untuk yang berpasangan, kalian akan menemukan namanya romansa dan semangat muda bergairah, bergelora itu lagi ya. Untuk bisa lebih mengenal pasangan kamu, silahkan tonton video saya ya, yang beda cewek sama cowok saat jatuh cinta. Ingat lagi aja pas waktu dulu ngejar sang istri atau dulu pacaran sama sang suami, dan mengenali tahu ilmu tentang cinta itu penting untuk bisa damai ya, rukun dalam rumah tangga. Ada rekonsiliasi juga, kemungkinan besar yang mau pisah rujuk lagi, entah itu yang sudah nikah atau belum. Atau beberapa orang, kedatangan orang dari masa lalu mengganggu hubungan kalian. Hati-hati ya, mengganggu hubunganmu dengan pasangan. Lalu ada this could be the one. Iya, yang pacaran banyak banget yang udah ketemu jodoh. Please kasih tahu gue di bawah siapa yang sudah mau nikah, siapa yang sudah siap untuk masuk ke jenjang selanjutnya, atau yang sudah tunangan, atau yang sudah yakin ini jodohnya, ini mau serius kak. Please komen di bawah, kasih semangat ke teman-teman yang masih bingung kemana cinta aku dan lain sebagainya, biar mereka ada harapan lagi. Tiupkan itu ya, makasih. Lalu ada wedding, situasi ini melibatkan pernikahan. Iya, tentu saja kan kita nanyain couple kan. Apakah banyak yang berencana menikah? Apakah ada orang yang mengganggu pernikahan kalian? Apakah kalian berpikir tentang perpisahan? Apakah mau rujuk? Apakah anak? Segala banyak yang akan terjadi, terutama di orang yang sudah menikah ya. Di pasangan yang sudah menikah, sepertinya ini akan terjadi. Rujuk nih habis ngambek-ngambekan,
Terus udah gitu lebih have fun. Yang namanya marah sama pasangan dan berantem itu emang membuat itu kok guys, membuat harmonis setelah bisa menyatukan lagi. Seriusan. Jadi jangan takut yang namanya ada konflik. Justru buat saya boring yang pasangannya tuh nggak bisa, iya sayang, boring yang kayak gitu. Karena tidak mengasah intelektual kan, tidak mengasah yang namanya ilmu kehidupan. Dan itu bisa jadi hubungannya flat, tidak ada degup jantung gitu. Kalau orang manusia kan mati gitu. Enggak, ini tuh dihidupkan gitu. Apakah dihidupkan? Jangan dengan berantem, tapi ya bisa dengan hal seperti traveling bareng, terus juga menikmati hobi bareng, atau apapun, nonton hal yang disuka bersama-sama, aktivitas bersama. Kembalikan lagi yang namanya kebersamaan ya. Indah sih buat saya untuk yang bareng, kecuali yang tadi digoda sama orang masa lalu. Hachi ya. Oke, sekarang masuk ke yang single. Waduh, kenapa dia lagi sama banget sama apa nomor 1? Deception. Seseorang menggunakan topeng palsu di hubungan ini. Siapa tuh? Apa-apaan ini? Reconciliation. Seseorang dari masa lalu kembali ke dalam hidupmu. Congratulations and celebration. Aduh, 2. Oke, kodependensi, kecanduan atau ketergantungan mempengaruhi kehidupan romansa kamu. Dan flirt, kembangkan energimu yang ringan kepada orang lain. Ya, ini sama banget seperti file 1 ya. Jadi lihatlah apakah itu dirimu punya salah di masa lalu, apakah dirimu masih selalu menggunakan topeng, berbohong tentang perasaan kamu sendiri, bahwa kamu cinta seseorang, bahwa kamu gak suka lagi sama pasangan kamu, apapun itu, ya kamu harus akuin ya. Setidaknya jangan bohongi diri kamu sendiri. Lalu ada rekonsiliasi. Ya, akan ada godaan dari masa lalu seperti yang kita lihat ya di Fokus Healing Juli, yang untuk pesan jodoh, pesan jodoh. Kok jodoh sih? Pesan jodoh. Ada tentang seseorang dari masa lalu datang ke dalam hidupmu lagi. Sapose. Lalu bisa aja rujuk ya sama pasangan yang dulu, atau seseorang dari kehidupan masa lalu datang ke dalam hidup kamu. Bukan kehidupan ini ya, tapi way far away. Gue makin gak jelas kesini. Kodependensi. Apakah kamu benar-benar needy atau benar-benar frustrasi untuk mendapatkan cinta? Karena itu masuknya ketergantungan. Apakah kamu benar-benar nargetin tahun ini saya harus begini. Bahaya guys, karena Tuhan biasanya ngedidik kita dengan menghancurkan ego kita. Lepasin kendali itu, karena jodoh bukan kuasa kita. Yang harus kita pahami adalah gimana caranya kita memupuk otak kita supaya kita selalu yakin jodoh itu ada. Yang nonton video-video saya tentang jodoh, supaya yakin. Tapi bukan berarti kita kendaliin semuanya, bukan berarti kita nyekek energinya. Lepasin, biar beliau yang bekerja dan ambil itu ya. Jadi apakah kamu hanya merasa kamu baru bisa bahagia itu kalau ada pasangan? Salah. Untuk orang-orang awaken itu salah besar, dan itu akan dihancurkan ego kamu sampai kamu benar-benar gak pernah punya pacar. Jadi be careful dengan ini. Bahagia dengan diri kamu, lakukan kegiatan kamu percaya bahwa jodoh itu ada, kamu percaya bahwa cinta itu ada. Mupuknya adalah dengan hal-hal yang positif tentang jodoh, seperti video saya, mungkin buku, mungkin film, apapun. Biar percaya, tapi kemudian lepaskan, ikhlasin. Oke Tuhan, kayak training lah, nge-training hidup kamu, jadi dia terus terisi oleh hal baik ya. Dengan begitu kamu melepaskan energi ketergantungan bahwa orang lain adalah sumber kebahagiaan kamu. Berbahaya ya. Lalu ada flirt.
ringan aja, rayu-rayu lah semua cowok itu semua cewek itu, ya senyum lah pas ketemu sama orang. Ya cowok zaman sekarang itu males dia bergerak duluan kenalan sama cewek, kadang sok dia nggak, maksudnya cowok di Indonesia masih lebih banyak dibandingkan ceweknya kan, kalau nggak salah sih lupa gue, tapi ya dia akan open, bahkan cowok terpede sekalipun tidak akan bisa maju ke kamu sebelum kamu senyum. Apalagi cowok yang rada-rada gitu, yang nggak berani sama sekali. Jadi at least terbukalah sehingga ada seperti energi yang, halo, I'm ready to know you, aku mau kenal kamu, gitu ya. Jadi itu tipsnya untuk para singleti ya. Rekonsiliasi benar-benar ini terjadi ya di sini sama PL1. Pesan semesta untuk PL nomor 2 di Agustus 2020. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dia being flexible lah. Yin, energi divine feminine atau soulmate feminine, jiwa feminine. Come to the edge, ini juga ada di PL nomor 1, di pojokan ke ujung jurang. Tiba di ujung jurang. TikTok, waktu chaos and conflict, kekacauan dan konflik. Ini sama seperti di Tower, mirip banget, buat saya mirip banget. Ada sesuatu yang akan dirubah dalam hidup kamu, yang akan buat kamu maju ke jalan yang benar. Tidak harus sesuatu ini ekstrim ya, cobaan luar biasa, enggak. Kadang cuma dari kata hati kita bahwa kita ingin merubah sesuatu, atau kita ingin merubah penampilan apa, dan itu adalah sesuatu yang biasanya dari dalam itu kacau, karena kita merasa kayaknya nggak ada yang suka sama aku deh begini. Tiba-tiba kamu ngerasa, oh mungkin aku harus merubah penampilan ya. Tadinya kacau di dalam, kemudian begitu ditindak jadinya kamu lebih tenang gitu. Nggak harus yang heboh gitu, kebangkrutan, kematian, nggak. Ini ada bisa hal simpel yang akan terjadi karena itu untuk memperbaiki konflik di dalam batin kamu ya. Lalu ada fleksibel, beradaptasi sama perubahan, beradaptasi sama orang lain, beradaptasi dengan kondisi dunia sekarang. Itu salah satu bekal kamu untuk bisa menerima lebih banyak berkah ya. Yin, menjadi wadah, bukannya terus-terusan mempertanyakan, terus-terusan pokoknya kekeh, ego, dan lain sebagainya, dan tidak percaya bahwa semesta juga bisa ngejaga kamu, bukan cuma diri kamu aja. Ada masanya kita lepasin, sehingga kita bisa melihat kekuasaannya pada waktu itu loh. Serahin ya, enak kok ternyata jadi orang yang sesekali aku maju, sesekali aku serahin. Dulu kan aku maju terus guys, sampai sakit kan karena terlalu capek ya memforsir energi. Nah jangan sampai kamu dipojokin ke tepi jurang nanti sampai baru bisa sadar gitu. Ada sesuatu yang hanya bisa terjawab oleh waktu, ada sesuatu yang mungkin kamu dipojokkan untuk dilihat, bahwa begitu kamu tiba di ujung, kamu baru bisa melihat ini sesuatu baik apa enggak buat kamu. Karena kalau kamu masih berada di tengah, kamu nggak bisa lihat semuanya. Ya nggak bisa melihat pemandangan full gitu. Kamu baru bisa begitu kamu di tepian. Dan ini akan mengakhiri sebuah siklus karma yang penting, atau siklus pelajaran yang gitu-gitu aja menyakiti kamu. Begitu kamu tiba di pojok, kamu baru bisa melihat, oh oke, I see. Ternyata selama ini apa yang ini tuh nggak seindah itu ya. Ya udah, disadarkan dengan sesuatu yang begitu juga bisa jadi the tower moment, masa pencerahan, ilham. Nah, disitulah kamu bakal tahu bahwa Tuhan selalu sayang sama kamu, bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu didukung. Maka lakukan, bertindaklah supaya hidupmu maju, supaya kamu tiba pada impian kamu. Pelan-pelan tapi pasti. Gitu guys, itu untuk file nomor 2. Indah sih. Ada perubahan, aku rasakan itu. Perubahan yang memang ditujukan untuk kebaikan kamu.
karena Tuhan sedang pepet untuk bisa kamu tuh benar-benar berada di jalur yang kamu minta sendiri. Ya, kasih aku di sini love warna kuning deh. Ya, ada action yang harus kalian lakukan di bulan Agustus 2020. So guys, thank you so much for watching ya. God bless you. Sending you so much love and light. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah. Bye.